Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kesempatan kali hari ini kita akan mempersiapkan hati kita mau sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya ajak semuanya untuk kita masuk ke dalam doa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kebaikan-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, dimanapun umat-Mu berada ya Bapa, siapkan roh jiwa tubuh kami. Kami izinkan Roh Kudus menjamah setiap hati kami Tuhan. Berbicara ke dalam hati kami Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami pribadi-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Semua umat Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Let's worship Him. Worship. My heart loves to worship you. My soul loves to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart loves to serve you, Lord. My desire loves to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship
worship you. I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. Let's worship Him together. Only you, Jesus. Biar semua yang bernafas meninggikan nama-Mu, Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Kami seluruh jemaat JKI Miracle Community Church beserta seluruh umat Tuhan yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan Mazmur 91. Kami hidup di bawah naungan yang maha kuasa, terlindung oleh Allah yang di atas segala Allah. Kami ingin memaklumkan bahwa hanya Tuhanlah perlindungan kami, tempat yang aman bagi kami. Dialah Allah kami, dan kami mempercayakan diri kepadanya. Karena Tuhan melepaskan kami dari setiap perangkap dan melindungi kami dari wabah penyakit yang mematikan. Tuhan akan melindungi kami dengan sayap-Nya. Janji-janji Tuhan yang selalu digenapinya merupakan pakaian perang kami. Sekarang kami tidak usah takut lagi akan kegelapan, atau akan mara bahaya pada siang hari, atau akan wabah penyakit, maupun malapetaka pada pagi hari. Walaupun 1.000 orang jatuh di samping kami, walaupun 10.000 orang mati di sekeliling kami, yang jahat tidak akan dapat menjamah kami. Kami akan melihat bagaimana orang-orang jahat dihukum, tetapi kami tidak akan turut dihukum. Karena Yahweh Tuhan adalah perlindungan kami. Kami memilih Allah yang di atas segala Allah untuk melindungi kami. Mana mungkin kejahatan dapat mengejar kami, atau tulah datang mendekat? Karena Tuhan memerintahkan para malaikat-Nya untuk melindungi kami kemanapun kami pergi.
malaikat Tuhan akan menuntun kami, supaya kami tidak terantuk pada batu-batu di jalan. Dengan iman kami dapat menghadapi singa atau menginjak ular berbisa. Ya, bahkan meremukkan mereka di bawah kaki kami. Karena Tuhan berkata, Tuhan akan melepaskan kami, karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan akan membuat kami besar, karena kami percaya akan nama Tuhan. Pada waktu kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menolong kami dalam kesulitan kami dan melepaskan kami, serta memberi kami kehormatan. Tuhan akan mengaruniai kami panjang umur dan memberi kami keselamatan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan serta janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ini pasti terjadi, digenapi dalam kehidupan kami setiap umat Tuhan yang percaya dan mengasihi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali berjumpa di dalam ibadah online JKI MCC Surabaya. Dan tak terasa waktu berputar begitu cepat, dan hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Agustus ini. Mari saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Pengasih, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, di mana Engkau tetap setia dan menyertai, bahkan menuntun akan langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau masih mengizinkan kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Bapa di surga, Engkau memberkati kami, buka hati pikiran kami Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami percaya akan banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat firman disampaikan, kami percaya setiap orang yang mendengarnya akan diberkati secara luar biasa dalam kehidupan mereka. Berkati hamba-Mu, urapi bibir mulut hamba, berkati setiap anak-anak yang mendengarkannya, karena kami percaya firman-Mu memiliki kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam setiap keadaan apapun Tuhan yang kami jalani, kami tetap berharap dan percaya hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa, serta mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus tetap menyertai saudara dan saya dalam setiap ibadah kita, sebab ibadah kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena Tuhan bisa hadir di mana saja, kapan saja. Walaupun kita beribadah secara online, namun Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Saudara, hari ini saya bertema firman Tuhan, yaitu jangan tawar hati. Menghadapi banyak persoalan, menghadapi goncangan hidup, menghadapi semua yang terjadi di akhir-akhir ini, rasanya membuat banyak orang menjadi tawar hati saudara. Menjadi tawar hati, gundah gulana. Tentu kita bertanya, apa sih artinya tawar hati itu? Tawar hati artinya hati kita yang sudah tidak ada rasa lagi, kehilangan daya juang, yaitu sangatlah berbahaya ketika orang percaya merasa tawar hati dan kehilangan segala-galanya. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-10 berkata begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Kenapa kita tidak boleh tawar hati? Karena firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Orang yang tawar hati tidak memiliki kekuatan. Orang yang tawar hati, dia sudah kalah sebelum berperang.
Orang yang tawar hati, kehilangan semangat, daya juangnya, itu adalah salah satu tujuan iblis yang membuat anak Tuhan untuk kalah. Alkitab sudah mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan bahwa jika orang tawar hati pada masa kesesakannya, dia akan kecil harapannya. Ada beberapa hal yang membuat orang tawar hati. Hari-hari ini banyak orang yang sakit, depresi, cemas, tidak bisa tidur. Lalu mereka datang ke psikiater, memeriksakan diri, meminta obat supaya bisa tidur. Bukan karena mereka kena virus, tetapi karena mereka tawar hati. Hati mereka sudah kehilangan rasa. Mereka tidak ada semangat, tidak ada daya juang. Mereka merasa hidup mereka penuh dengan tekanan, penuh dengan persoalan, dan mereka mulai tawar hati. Firman Tuhan katakan, maka kecillah kekuatanmu. Ketika tawar hati itu sudah benar-benar menguasai semua orang, maka seorang akan kehilangan kekuatan dalam hidupnya. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan saat ini. Kita akan belajar firman Tuhan saat ini. Mengapa orang merasa tawar hati? 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Judul perikopnya adalah jangan tawar hati juga menghadapi maut. Rasul Paulus adalah seorang yang karena Kristus menderita. Dia menderita aniaya, dia menderita karam kapal, dia mengalami begitu banyak penderitaan di dalam hidupnya. Tetapi di tengah-tengah persoalan, bahkan di dalam penjara pun, Rasul Paulus mampu menjadi inspirasi, menjadi kekuatan bagi banyak orang, karena dia tidak menjadi tawar hati. Di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Apa yang membuat manusia menjadi tawar hati? Yang pertama, Rasul Paulus berkata, meskipun manusia lahiriah semakin hari semakin merosot. Hal yang pertama yang membuat orang menjadi tawar hati, yaitu karena kita diciptakan adalah makhluk yang lemah. Manusia lahiriah kita terbatas. Mengapa manusia menjadi tawar hati? Karena manusia, daging kita, lahiriah kita adalah terbatas. Saudara, sehebat-hebatnya manusia, dia tidak bisa megang kendali atas hidupnya. Sekaya-kayanya orang, dia tidak bisa mengendalikan akan semua yang terjadi dalam kehidupannya. Manusia itu begitu rapuh. Saudara, karena adanya virus corona, siapa yang bisa membayangkan satu virus yang sangat luar biasa? Kita tidak ada persiapan. Virus yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh mata, bahkan dia mampu untuk menghancurkan atau mematikan orang di seluruh dunia. Banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak orang kaya yang mulai bingung dengan kekayaan mereka, bagaimana strategi mereka untuk bisa melanjutkan hidup ke depan. Tapi saya percaya bahwa orang yang memiliki mata iman, yang bergantung hidupnya hanya kepada Tuhan, dia akan terus bertahan di dalam Tuhan, karena dia tidak lagi memiliki tawar hati, tapi dia tetap bertahan di dalam Tuhan. Karena semua yang terjadi membuktikan bahwa manusia itu rapuh. Manusia lahiriah kita akan merosot. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin hari semakin merosot. Ingat, manusia itu ada batas waktunya. Alkitab berkata bahwa manusia itu hidup 70-80 tahun, tapi lebih daripada itu adalah penderitaan dan penyakit.
Karena tubuh manusia itu ada batas waktunya. Latihan badani terbatas waktunya. Sehebat apapun kita menjaga tubuh kita dengan menge-gym, minum vitamin, berolahraga, firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas waktunya di dunia ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan tetap akan memperbaharui kehidupan kita dari sehari ke sehari, dan kita semakin merasakan bagaimana pertolongan dan penyertaan kita di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita semakin hari akan semakin diperbaharuinya. Yang membuat orang tawar hati, karena kita ini adalah daging. Kita tinggal di tubuh lahiriah kita. Bahkan seringkali kita takut, bahkan kita takut akan kematian. Virus corona ini membuat orang banyak yang mati. Tetapi kita tahu bahwa upaya apapun yang kita lakukan, Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita. Rasul Paulus berkata, mengapa mereka tidak tawar hati? Karena sekalipun manusia lahiriah mereka merosot, namun manusia batinnya mereka diperbaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana supaya kita bisa kuat menghadapi manusia lahiriah kita yang merosot? Maka mari kita menguatkan manusia batinnya kita. Manusia roh kita tetap kuat. Rasul Paulus berkata, sekalipun manusia lahiriah kita merosot, namun manusia batinia kita terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Saudara, tidak ada pilihan lain atau cara lain selain kita membangun manusia batinia kita. Kenapa? Manusia semua akan berakhir, tubuh jasmani kita akan berakhir, mati, dikuburkan. Tetapi manusia batinia kita akan terus diperbaharuinya untuk kita bisa mendapatkan kekekalan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, jangan hanya mendandani akan apa yang kelihatan, tetapi mendandani apa yang tidak kelihatan. Rasul Paulus berkata, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Manusia batinia kitalah yang membuat kita kuat. Manusia batinia membuat Paulus tetap berdiri, sehingga dia berkata, Tuhan kami tidak tawar hati. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu takut. Kita tidak hanya hidup di dunia ini, tetapi kita akan hidup sampai kekekalan. Ayat yang ke-17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kata Rasul Paulus, apa yang membuat kita menjadi tawar hati, yaitu karena penderitaan. Penderitaan bisa membuat orang tawar hati. Bahkan Daud pernah mengalaminya. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-13 ayatnya yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan kau melupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ayat yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menderita, menaruh kekhawatiran dalam diriku, dan berapa lama lagi musuhku meninggikan aku. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah kata Daud. Saudara, Daud pernah mengalami hal yang sama. Ketika dia harus berhadapan dengan musuh, dia mau dibunuh oleh Raja Saul, dia dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Daud mengalami sebuah tekanan di dalam hidupnya sehingga dia sempat menjadi tawar hati. Orang yang tawar hati,
Dia akan terus bertanya, berapa lama lagi? Kenapa Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Inilah ada orang yang tawar hati, yang sering kali kita mendengar orang bertanya, Tuhan di manakah? Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan ini terjadi di dalam kehidupan ini? Itulah orang-orang yang tawar hati. Oleh karena itu berhati-hatilah kita bertanya. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan lagi kita bertanya di mana, kapan. Bahwa ketika kita mengizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Orang yang tawar hati, dia berpikir Tuhan sudah melupakannya. Orang yang tawar hati, dia akan berpikir Tuhan sudah tidak memperdulikan kehidupannya. Ingat saudara, Tuhan itu tetap setia kepada kita walaupun kita tidak setia. Saudara, jangan terus bertanya dan bertanya, tetapi kita mau fokus hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kita mau merasakan bagaimana kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan persoalan itu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita memiliki iman percaya yang kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa melewati sebuah permasalahan iman, level iman yang paling tinggi kalau kita tidak melewati sebuah ujian. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tawar hati artinya orang tidak beriman. Tawar hati artinya orang yang sudah tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita mau percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap apa yang kita minta kepada Tuhan. Saudaraku, masalah itu tetap ada dalam hidup kita. Jangan takut, apapun yang kita alami di hari-hari ini, tetaplah berserah hanya kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan untuk Tuhan menyelesaikan semuanya. Yang kedua yang membuat orang menjadi tawar hati adalah penderitaan. Yang bisa membuat orang menjadi tawar hati yaitu penderitaan. Sebab penderitaan yang sekarang itu mengerjakan kemuliaan bagi kita yang melebihi segalanya. Saudaraku, penderitaan yang kita alami ini seringkali membuat kita menjadi tawar hati. Karena penderitaan dan masalah yang kita hadapi, kita terus merasakan tawar hati. Penderitaan yang kita hadapi adalah penderitaan ringan yang tidak pernah melebihi daripada kekuatan kita. Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita karena rancangan Tuhan yang terbaik untuk hidup kita. Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya dan mengasihi Dia. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan kemuliaan yang kekal di dalam kehidupan kita. Kita melihat Rasul Paulus punya satu keyakinan di dalam kehidupannya bahwa walaupun tubuh lahirianya semakin merosot, tetapi tubuh batinianya terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Nah, oleh karena itu saudaraku, percayalah kepada Tuhan, pegang akan janji Tuhan, sehingga firman Tuhan berkata pada pas ayatnya yang ke-18, dia katakan, sebab kami tidak
memperhatikan apa yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jangan percaya yang kelihatan saja, karena kelihatan itu hanyalah sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu akan kekal untuk selama-lamanya. Seringkali kita melihat yang kelihatan, ada orang yang mau menolong kita, kita senang, kita bergembira, kita senang melihat, oh dia bisa membantu kita. Tetapi yang tidak kelihatan itu yang perlu kita kerjakan terus-menerus dalam kehidupan kita, untuk kita bisa diperbaharuinya dari sehari ke sehari. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masihkah kita percaya akan kehidupan kita? Masihkah kita tawar hati dan kita masih meragukan kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang kelihatan adalah sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal untuk selama-lamanya. Saudaraku, ketika di dalam sebuah kehidupan kita, di dalam pergumulan kita, kita berdoa. Kita berdoa untuk suami, untuk anak, untuk istri, untuk keluarga kita. Ketika kita berdoa ada satu sukacita, ada satu kekuatan yang luar biasa yang kita alami. Tetapi ketika kita mengaminkan doa kita dan kita melihat kehidupan suami, anak, keluarga kita, istri kita tidak berubah, kita kembali tawar hati, kita kembali bimbang dengan keimanan kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jangan lihat yang kelihatan, tapi lihatlah yang tidak kelihatan. Karena Tuhan terus dan terus memperbaharui hidup kita untuk kita menuju kepada satu kekekalan. Kita mendapatkan mahkota kemuliaan di dalam kehidupan kita. Kita mau terus dekat dan dekat kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita, menguatkan kita. Sehingga di masa-masa seperti ini, janganlah kecut dan tawar hatimu, tetapi peganglah akan janji Tuhan, berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi jaminan hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan terus Engkau memperbarui akan kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tidak hanya melihat yang kelihatan, tapi kami mau melihat yang tidak kelihatan. Dan kami mau Tuhan untuk hidup kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami sudah diperbaharuinya, ada perubahan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati akan kami yang saat ini masih tawar hati kepada Engkau Tuhan. Bapa, saat ini kami bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia merasa khawatir akan virus corona ini Tuhan. Virus yang sangat kecil tetapi mematikan banyak orang. Banyak orang yang ingin mencari vaksin untuk bisa menyembuhkan setiap sakit ini Tuhan. Tapi kami percaya masih ada Tuhan yang tetap memegang kendali dalam kehidupan kami, yang akan terus menolong dan menjaga kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat CKYMCC, berkati akan hamba Tuhan Paping Anbohini dan anak-anak, berkati semua orang yang menonton, yang mengikuti akan pemberitaan firman Tuhan ini. Kami percaya kami tidak tawar hati karena kami punya Yesus dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, urapi kami Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang kecewa, yang cemas Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami, dengarkan permohonan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya mengajak kita untuk sama-sama kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Bapak Ibu bisa gantikan dengan apa yang ada di rumah. Dan dengan iman kita percaya bahwa kuasa darah dan tubuh Yesus inilah yang Yesus sudah lakukan. Itu yang melindungi kita, yang membuat kita mengalami kepenuhan apa yang Yesus sudah lakukan.
Mari sama-sama Bapak Ibu angkat roti tinggi di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap berkat dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu, ambillah makanlah. Sebab setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya, makan di dalam iman, di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Sudah itu ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ambillah, minumlah, sebab setiap kali engkau minumnya, engkau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, di dalam darahnya ada penebusan, di dalam darahnya ada kuasa untuk membenarkan, di dalam darahnya ada pendamaian, di dalam darahnya ada kesembuhan. Saudara, percayailah, waktu saudara minum dengan iman, apapun yang saudara alami, sakit apapun yang saudara alami, saudara percaya, aku disembuhkan. Engkau dengan iman berkata, aku disembuhkan. Di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama minum. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk apa yang sudah kami dengar dan apa yang sudah kami terima lewat sakramen perjamuan kudus. Lewat tubuh dan darah-Mu, kami percaya kami mengalami kepenuhan janji Tuhan. Kami percaya hidup kami dipulihkan, keadaan kami disembuhkan, dan kami melihat perubahan yang ajaib terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarkan Engkau yang memberkati seluruh umat Tuhan yang ada. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita, sama-sama kita berdoa, kita memberkati bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa buat Indonesia. Kami memberkati Indonesia, kami melepaskan Indonesia shalom, Indonesia sehat, Indonesia pulih, Indonesia mengalami, diangkat Tuhan, diberkati Tuhan. Bahkan dalam krisis karena ada pandemi ini Tuhan, Indonesia semua boleh mengatasi dan pulih dari segala sesuatu keadaan yang tidak baik ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati mereka yang bekerja, berkati mereka yang berusaha untuk mereka menyelesaikan ini Tuhan. Berkati daerah-daerah yang ada, pulau-pulau yang ada di bangsa ini, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah mereka terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Dan kami berdoa bahwa setiap keluarga-keluarga yang ada, mereka mengalami justru terjadi rekonsiliasi, terjadi yang namanya kesepakatan untuk mereka tetap memiliki gairah akan Tuhan. Waktu keluarga kuat, kami tahu masyarakat bangsa akan menjadi kuat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan, mereka yang sudah ibadah offline maupun mereka yang masih ibadah online. Tuhan memberkati semuanya. Kami percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Terima kasih. Kami berkata hari ini Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Jadilah seturut apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa kepadamu. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, diberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar. Tuhan membuat hidupmu terus naik-naik dan tidak pernah turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan tanganmu itu membuahkan hasil, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan meluputkan engkau dari setiap virus yang ada, dan Tuhan melindungi engkau dan seluruh keluargamu mengalami shalom Tuhan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus turunlah berkat Tuhan atas setiap